Masih dalam pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-14 dalam kitab ini, yaitu memberikan rekomendasi kebaikan. Memberikan rekomendasi kebaikan. Seringkali kita mendapatkan permintaan dari seseorang karena orang tersebut menganggap kita memiliki kedudukan, kita memiliki keutamaan untuk bisa menyampaikan sebuah pesan, sebuah permintaan kepada orang lain yang lebih tinggi kedudukannya. Kemudian kita memberikan rekomendasi kepada orang tersebut. Misalnya ada seseorang yang ingin bekerja, kemudian dia menganggap kita punya kedudukan di tempat yang dia ingin kerja tersebut misalnya. Dia minta rekomendasi, tolong saya dikasih rekomendasi sehingga saya bisa bekerja di sana. Bahwa saya mampu berbuat ini itu, saya punya keahlian ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian orang itu pun memberikan atau mungkin tidak memberikan rekomendasi tersebut. Nah, ini akan kita bahas, yaitu memberikan rekomendasi kebaikan. Dan sejatinya ini adalah bentuk kebaikan. Ya. Memberikan rekomendasi dalam kebaikan, dengan rekomendasi yang jujur, dengan rekomendasi yang benar, dengan rekomendasi yang tidak merugikan orang lain, adalah bentuk kebaikan. Yang nanti akan kita baca hadisnya, Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Wa an Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin. Qal dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi orang yang meminta atau orang yang punya hajat, punya keinginan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isfa'u fal tu'jaru. Berilah syafaat, niscaya engkau akan diberikan pahala. Wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan lisan Rasulnya apa yang dia kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang memberi rekomendasi. Atau dalam bahasa Arabnya kita sebut syafaat. Syafaat ini ada yang terkait dengan urusan di akhirat. Kita tahu Nabi SAW bisa memberikan syafaat, orang-orang beriman bisa memberikan syafaat, dan seterusnya. Ya. Namun ada juga urusan syafaat ini di dunia. Urusan syafaat di dunia, yaitu memberikan rekomendasi kebaikan. Secara bahasa, syafaat artinya menjadikan yang ganjil menjadi genap. Ketika seseorang datang kepada seseorang untuk meminta, memohon sesuatu, mengharapkan sesuatu misalnya, dia datang sendirian. Dia datang sendirian dalam keadaan ganjil. Kemudian ketika datang orang yang memberikan syafaat kepada dia, menjadi syafaat bagi dia, memberikan rekomendasi kepada dia, maka seakan-akan dia tidak datang sendirian, tapi dia datang berdua. Dia dengan orang yang memberikan dia syafaat. Saya datang bersama rekomendasi dari si fulan misalnya. Saya mau meminta ini. Ini rekomendasi saya dari si fulan. Sehingga seakan-akan dia tidak datang sendirian, tapi datang berdua dengan orang yang memberikan syafaat kepada dia. Inilah contoh syafaat. Dan ini adalah sebuah kebaikan apabila berada dalam sebuah kebaikan. Mendukung kebaikan. Membuat seseorang yang memang berkompeten di bidangnya untuk bisa bekerja di bidangnya. Membuat seorang mendapatkan haknya. Membuat seorang mendapatkan keutamaan. Membuat seseorang mendapatkan amal soleh dan kebaikan. Ini adalah sebuah kebaikan. Ya. Namun sebaliknya apabila itu dalam rangka keburukan, maka itu juga keburukan. Ya, memberi syafaat dalam hal-hal yang haram misalnya, maka ini jadi keburukan, jadi dosa. Memberi syafaat dalam rangka mendolimi orang lain, ini jadi dosa dan keburukan. Baik bagi orang yang memberikan syafaat, bagi orang yang meminta,
maupun orang yang diminta jika dikabulkan. Maka syafaat ini, rekomendasi ini akan tergantung dengan dalam rangka apa hal tersebut diberikan. Kalau dalam rangka yang baik, maka dia menjadi kebaikan. Kalau dalam rangka yang buruk, maka dia menjadi keburukan. Maka Nabi SAW dalam hadis ini memberikan motivasi untuk memberikan syafaat dalam rangka kebaikan. Jika ada orang yang datang kepada beliau, meminta kebutuhannya, meminta hajatnya, dan Nabi SAW tidak mampu memberikan, Nabi SAW memberikan kepada para sahabat yang lain untuk memberi syafaat. Barangkali ada di antara para sahabat yang bisa memberikan syafaat, walaupun nggak bisa membantu secara langsung, tapi bisa memberikan syafaat sehingga hajat dan kebutuhan orang tersebut bisa terpenuhi. Mari kita baca penjelasan yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam penjelasan beliau terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, wa hadzal hadits mutadamminun li aslin kabir wa fa'idatin 'azimah. Hadis ini terkandung dalamnya asal, kaidah yang besar, pokok yang besar, dan pelajaran yang penuh dengan manfaat. Wa huwa annahu yanbaghi lil 'abdi ay yas'a fi umuril khair sawa'an athamurat maqasidaha wa nataijaha aw hasala ba'daha aw lam yatima minha syai'un. Yaitu bahwa seseorang itu mesti berusaha dalam rangka kebaikan. Mesti berusaha dalam rangka perbuatan-perbuatan baik. Apakah kebaikan tersebut akhirnya terrealisasi secara seluruhnya, atau terrealisasi secara sebagian, atau bahkan tidak terrealisasi sama sekali. Jadi rekomendasi ini bisa jadi rekomendasi diterima secara utuh. Dia ngasih rekomendasi kepada orang tersebut. Orang ini kerja di sini, dia punya kompetensi ini, cocok untuk kerja di sini. Saya rekomendasikan kepada seseorang yang memang dia kenal, mungkin temannya, mungkin partnernya, dan lain sebagainya. Bisa jadi rekomendasi ini diterima utuh oleh orang tersebut. Oh ya, yang rekomendasi siapa? Si Fulan. Oh Masya Allah, saya percaya nih kalau si Fulan merekomendasi, pasti orangnya baik. Sudah, kamu saya terima. Atau mungkin sebagiannya. Si Fulan, oh baiklah, kamu saya terima, tapi bukan di bagian ini. Kamu bisa kerja ini, tapi di bagian ini. Karena kamu harus belajar dulu nanti. Ya, diterima kerjanya tapi bukan di bagian yang ditetapkan. Atau bahkan mungkin tidak diterima sama sekali. Walaupun syafaat dari sebulan, tapi melihat orangnya misalnya masih ragu-ragu, sehingga nggak diterima. Ini tidak masalah. Ya, tetap orang yang memberikan syafaat ini dapat pahala atas pemberian rekomendasi kebaikan yang dia lakukan. Walaupun tidak terlaksana, ataupun terlaksana sebagian, ataupun bahkan tidak terlaksana sama sekali. Tetap orang ini mendapatkan pahala. Wa dzalika kasyafa'ati li ashabil hajati indal muluki wal kubara. Itu seperti pemberian rekomendasi kepada orang-orang yang punya kebutuhan, kepada para raja dan para pembesar. Boleh jadi rekomendasinya diterima full, boleh jadi diterima sebagian, boleh jadi tidak diterima sama sekali. Namun tetap dapat pahala ketika seseorang sudah memberikan rekomendasi di atas kebaikan, rekomendasi yang jujur dan tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Wa man ta'allaqat hajatuhum bihim, dan orang-orang yang punya kebutuhan dengan mereka. Fa inna katsiran minan nas yamtani'u minas sa'i fiha idza lam ya'lam qabul syafa'atihi. Karena sebagian manusia enggak bisa melakukan hal tersebut. Ini contohnya tadi ya, apabila orang punya kebutuhan dengan raja, dengan para pemimpin, kebanyakan orang enggak bisa masuk kecuali kalau nggak punya syafaat. Kalau nggak punya, siapa rekomendasi nih? Mau ketemu menteri misalnya, mau ketemu pejabat ini, siapa? Oh, rekomendasinya dari si Fulan, ajudannya sendiri. Oh, rekomendasi dari si Fulan, keluarganya sendiri. Oh, rekomendasi dari si Fulan, siapanya? Begitu. Ya. Fayafutu ala nafsihi khairan katsiran min Allah. Ya, padahal mungkin dia punya kebaikan yang besar. Kalau dia bisa ketemu pejabat itu, bisa ketemu presiden itu, bisa ketemu orang tersebut, maka dia bisa memberikan keutamaan yang besar, memberikan manfaat yang besar. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dan seterusnya. Subhanallah. Ya, karena nggak punya syafaat, nggak punya rekomendasi, nggak bisa kebaikan itu didapatkan. Baik mungkin untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri, bahkan penting untuk kebaikan
pemimpin, bahkan mungkin untuk kebaikan rakyat. Wa ma'rufan inda akhihil muslim, dan diketahui di sisi saudaranya sama muslim. Ya, maka ketika dia beri syafaat, orang tersebut akhirnya nyambung satu sama lain, hanya bisa memberikan kebaikan yang banyak, maka ini akan menjadi kebaikan bagi sang pemberi syafaat. Falihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayusaidu ashabal hajati bisyafa'ati lahum indahu. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membantu orang-orang yang punya kebutuhan ini dengan memberi syafaat kepada mereka. Ya, ayo kasih syafaat, kasih rekomendasi kebaikan jika itu kebaikan. Ya. Liyata'ajjalul ajra indallah, agar mereka bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi isfa'u tu'jaru. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan syafaat, berikan rekomendasi kebaikan, maka kalian pun akan diberikan pahala. Subhanallah. Ini dalil bahwa syafaat ini kebaikan. Memberikan rekomendasi yang baik ini adalah kebaikan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya bisa mendapatkan pahala. Bahkan kalaupun nggak diterima, dia tetap dapat pahala. Kalau diterima dan membawa manfaat yang lebih besar, dia pun Masya Allah mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Ya. Fa inna syafa'atal hasanata mahbubatun lillah. Karena sesungguhnya syafaat yang baik itu dicintai di sisi Allah, wa mardihi lahu, dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahun nasibu minha." Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, dia mendapat pahala bagian dari kebaikan tersebut. Ayat selanjutnya meneruskan, siapa yang man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflu minha. Siapa yang memberikan syafaat yang buruk, ya, dengan catatan ini nih syafaat, tapi hati-hati juga, memberikan rekomendasi itu nggak boleh dalam bentuk keburukan. Dalam arti misalnya rekomendasinya bohong, ya, ini nggak boleh. Dia nggak punya keahlian ini itu, disebut di rekomendasi dia punya keahlian itu, nggak boleh. Dia orangnya nggak amanah, disebut amanah misalnya, nggak boleh. Atau rekomendasi ini bisa merugikan orang, bisa merugikan orang lain. Rekomendasi setengah maksa misalnya, bisa mendolimi orang lain, maka ini pun tidak diperbolehkan. Ya. Atau rekomendasi dalam rangka yang haram juga nggak boleh. Ya, saya rekomendasikan kepada orang ini untuk mendapatkan pinjaman riba. Nah, ini nggak boleh. Ini rekomendasi dalam perkara yang haram, tidak diperbolehkan. Tapi syafaat hasanah dalam perkara yang baik, dalam perkara kebaikan, bahkan satu sisi dia bisa menjadi kewajiban. Ketika itu memang kewajiban orang tersebut, dia mesti mendapatkan haknya, ya, dan orang yang tujuan yang rekomendasi tersebut kalau tidak dikasih tahu nggak bisa menjalankan kewajiban dia misalnya, maka kewajiban atau rekomendasi itu bisa jadi hukumnya wajib. Wa ma ta'ajjulihi lil ajr hadir fa innahu aidan yata'ajjalul ihsan, dan dia juga mendapatkan pahala yang cepat karena dia cepat memberikan rekomendasi. Dia juga melakukan kebaikan yang cepat. Wa fi'lul ma'ruf ma akhihi, dan dia juga melakukan kebaikan kepada saudaranya. Pahalanya dari berbagai sisi, memberikan rekomendasi kepada kebaikan ini. Wa yakunu lahu bidzalika indahu yad, dan dia terhitung sebagai orang yang menolong saudaranya. Ya, menolong saudaranya, memberikan rekomendasi kebaikan ini bentuk ta'awun, bentuk tolong menolong kepada saudara kita atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, maka ketika kita punya kedudukan, punya posisi, atau apapun lah yang membuat kita bisa memberikan rekomendasi di atas kebaikan, maka gunakan hal tersebut untuk menolong sama kaum muslimin. Apapun juga sebenarnya. Punya harta, begitu, gunakan harta tersebut untuk menolong kaum muslimin. Dengan zakat, dengan sedekah, dengan meminjamkan mungkin, ya. Punya kedudukan, kita juga bisa dengan kedudukan kita menolong kaum muslimin dengan memberi rekomendasi tadi.
atau dengan mengangkat orang-orang yang amanah sehingga urusan kaum muslimin lancar. Ya. Kita punya ilmu, menolong kaum muslimin, kita sebarkan ilmu kita. Kita jawab pertanyaan orang-orang yang tidak tahu. Ya, kita jawab, selesaikan sebuah permasalahan, kita bantah syubhat dan kesalahan yang terjadi. Begitu. Apapun yang ada potensi pada diri kita, jadikan itu dengan keahlian kita, dengan skill kita, kita menolong dakwah, membantu dakwah, dan seterusnya. Apapun potensi yang ada pada diri kita, gunakan itu untuk kebaikan Islam dan kebaikan kaum muslimin. Ya. Jangan kita hanya sekedar ingin memperkaya diri, ingin memperbesar diri, dan seterusnya. Sehingga kita lupa dengan bagian untuk akhirat kita. Dunia saja yang kita kejar. Jangan. Ya. Jadikan bagian akhirat dalam kehidupan kita. Bahkan jadikan itu tujuan utama sebenarnya. Kalau itu sudah jadi tujuan utama, nanti dunia gampang. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, maha mengatur dunia ini. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Kita lanjutkan. Wa aidan, dan juga fala'ala syafa'atuhu takunu sababan li tahsili muradihi minal masyulahu aw li ba'dihi kama huwal waqi. Demikian pula boleh jadi syafaat yang dia berikan, rekomendasi yang dia berikan itu bisa menjadi sebab bagi orang tersebut untuk mendapatkan apa yang dimaksud dari orang yang dimintakan syafaat tadi. Dia dapat akhirnya. Nah, itu dapat pahala lagi. Ya. Ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, kita sebagai penunjuk kebaikan tadi mendapatkan pahala juga. Kama huwal waqi, sebagaimana yang biasa terjadi. Fasa'yu fi umuril khair wal ma'ruf allati yahtamilu an tahsula aw la tahsul khairun ajil. Maka berusaha dalam perkara-perkara kebaikan, ya, yang mungkin saja tahsul aw la tahsul, berhasil atau enggak berhasil. Syafaat itu rekomendasi tadi mungkin enggak berhasil, ya, ada kebaikan di sana. Hatta enggak berhasil sekalipun, kita mendapatkan pahala ketika mendapatkan atau ketika memberikan rekomendasi kebaikan. Wa ta'widu linnafs 'alal i'anati 'alal khair. Kemudian pelajaran lain yaitu membiasakan jiwa untuk menolong, saling tolong menolong dalam kebaikan. Gak punya harta, gak punya ilmu, mungkin kita punya kedudukan yang kita bisa memberi syafaat, ya udah kasih. Menolong jiwa atau melatih jiwa ini untuk terbiasa berbuat kebaikan, terbiasa tolong-menolong dalam kebaikan. Ya, dan kalau jiwa tidak dilatih demikian, dia tidak akan bisa begitu. Jiwa kita ini mesti dilatih, ya, untuk berbuat kebaikan. Karena kalau kita datang bulan Ramadan, 30 hari kita berpuasa setiap harinya, maka kita dapatkan bahwa setelah selesai Ramadan, kita ini merasa nggak puasa gitu ya, merasa aneh gitu, merasa berbeda. Pengennya puasa lagi seperti itu. Begitulah jiwa itu ketika sudah terbiasa berbuat kebaikan, ketika hilang kebaikannya, dia akan merasa ada yang hilang. Orang yang biasa baca Al-Quran setiap hari, kalau hari itu dia belum baca Al-Quran, kayak ada yang kurang, kayak masih ada yang ngeganjel di hati. Ya. Katakanlah kaum muslimin biasa sholat 5 waktu, ya, belum mengerjakan misalnya sholat isya begitu, kayak ada yang kurang gitu, tidur pun mungkin nggak nyenyak, akan terbangun dan kemudian, belum isya ternyata saya, pantas ada yang kurang misalnya, begitu. Ya, jiwa itu harus dibiasakan berbuat baik sehingga sampai pada level dia kalau tidak berbuat kebaikan kurang, merasa ada yang ganjel. Nah, begitu pula dengan berbuat baik ini. Ya, biasakan kita untuk berbuat baik, diantaranya dengan memberikan rekomendasi kebaikan tersebut. Wa tamhidun lil qiyami bisyafa'at allati yatahaqqaqu aw yudhannu qabuluha. Dan dia bisa sebagai tamhid, ya, sebagai pengantar dalam memberikan syafaat yang boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak terjadi. Wa fihi minal fawaid. Di antara atau dalam hadis ini juga ada pelajaran lain, yaitu as-sa'yu fi kulli ma yazilul yas. Seorang itu mesti berusaha
untuk menempuh cara melakukan apapun yang bisa menghilangkan keputusasaan. Fa inna talaba was-sa'ya unwanun 'ala ar-raja' wat-tama' fi husulil murad wa dhidduhu bididdihi. Sesungguhnya ya, meminta dan berusaha ya, itu adalah di antara bentuk mengharap dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Demikian pula sebaliknya. Jadi seseorang itu mesti berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang menimbulkan yas, menimbulkan keputusasaan, menimbulkan putus asa dalam kehidupannya. Yang kayak gitu harus dihilangkan. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, isfa'u fatujar. Ayo beri syafaat. Yang mau memberikan rekomendasi kebaikan, beri. Kalian akan diberikan pahala. Karena dengan itu akan menghilangkan keputusasaan dari orang-orang yang memiliki hajat, dari orang-orang yang punya kebutuhan. Wa fil hadis dalilun 'ala targhib fi tawjihin nas ila fi'lil khair. Dalam hadis ini juga terdapat dalil memotivasi orang dalam melakukan kebaikan, gitu ya. Di mana Nabi SAW isfa'u faltu'jaru. Jika ada yang punya hajat, Nabi mengatakan beri mereka syafaat, kalian akan diberikan pahala. Itu. Dan demikianlah Nabi SAW senantiasa memotivasi orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita pun mesti demikian. Sebagai orang tua apalagi, sebagai kakak kepada adiknya mungkin, sebagai guru kepada muridnya, motivasi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau terbaik tentunya motivasi akhirat. Tapi sebagian orang kadang-kadang belum bisa termotivasi dengan akhirat. Mungkin anak-anak kecil gitu. Mereka termotivasinya dengan perkara-perkara dunia dulu. Gak apa-apa. Ya. Nanti kalau kamu selesai belajar Iqra, ayah beliin kue, ayah beliin mainan, ayah beliin apa. Sehingga mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Wa inna syafa'ata la yajibu 'alal masyru' indahu qabuluha illa ay yashfa'a fi isalil huquqil wajibah. Demikian pula faedahnya adalah bahwa syafaat itu enggak mesti wajib dipenuhi oleh tujuan rekomendasi tadi, kecuali syafaat yang mengharuskan dia memberikan hak-hak yang wajib. Ya. Misalnya sebuah perusahaan, kantor, ya, ternyata ada satu karyawan yang belum menyelesaikan atau belum diselesaikan kewajibannya. Karyawan ini ngadu kepada seorang yang kenal dengan bosnya. Bosnya ini mengatakan, ini tolong, ya orang ini belum dapat pesangon misalnya, tolong ditunaikan pesangonnya. Akhirnya ditunaikan, ini wajib. Ya, karena kalau syafaat yang tentang kewajiban, maka dia kewajiban. Fa'inal haqqul wajib yajibu adauhu wa isaluhu ila mustahiqihi walau lam yashfa' fihi. Karena sesungguhnya hak-hak yang wajib ini wajib ditunaikan, disampaikan kepada orang yang berhak walaupun nggak dapat syafaat. Sebenarnya nggak ada syafaat pun harus, tapi kadang-kadang orang mungkin lupa, ya mungkin banyak perkara-perkara yang menyibukkan dia sehingga kelupaan, diingetin dulu sama orang lain. Orang yang punya hak ini pun mau ngingetin langsung nggak enak gitu ya. Akhirnya dia lewat orang ketiga. Orang ketiga disampaikan kepada dia, akhirnya dia pun menunaikan kewajiban dia. Maka ini menjadi kebaikan juga. Wa yata'akkad dzalika ma'a syafa'ah. Dan bahkan itu lebih tegaskan lagi kalau ada rekomendasi. Wa fihi aidan, di dalamnya juga, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran rahmatun nabi fi husulil khair li ummatihi bi kulli tariqin. Kasih sayang Nabi kepada hamba-hambanya atau kepada umat-umatnya dalam kebaikan umatnya dengan berbagai macam cara. Nabi itu ingin agar umatnya mendapatkan kebaikan, baik untuk urusan dunia dan akhirat dengan berbagai macam cara. Wa hadza fardun min alafi mu'alafatin tadullu ala kamali rahmatihi wa ra'fatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diantara dari berbagai ribuan hadis yang menunjukkan kasih sayang dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Fa inna jami'al khairi wan nafi' wal manafi' al-'ammati wal khassati lam tanalhal ummah illa ala yadihi wa biwasatitihi atau wa biwasatitihi wa ta'limihi wa irsyadihi. Karena segala kebaikan, segala bentuk manfaat, baik yang umum maupun khusus untuk orang-orang tertentu, tidak akan bisa didapatkan oleh umat ini kecuali melalui perantara beliau, melalui pengajaran beliau, melalui petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu arsyadahum lidaf'i syurur wal adrar al-'ammati wal khassati bi kulli tariqin.
Demikian pula beliau juga mengingatkan kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk menghindari keburukan, menghindari kemudaratan, baik yang umum maupun khusus dengan berbagai macam bentuknya. Begitulah. Nabi ingin agar umatnya mendapatkan kebaikan dan jauh dari keburukan sejauh-jauhnya. Mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan banyak sekali hadis yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya hadis ini. Kalau ada orang datang, Nabi akan berusaha untuk memenuhi hajat orang tersebut. Kalau nggak ada, beliau minta sahabat yang lainnya. Kalau nggak ada, beliau minta syafaat mereka, seperti dalam hadis ini. Falaqad ballagha wa addal amanah. Beliau sungguh telah menyampaikan dan menunaikan amanah, wa nasahal ummah salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sungguh telah menyampaikan amanat, menasihati umat, semoga salawat dan salam dari Allah dan berkah darinya kepada beliau, keluarganya dan para sahabatnya. Qauluhu wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi masya'a. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis ini, wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi masya'a. Dan Allah akan menunaikan, akan mensyariatkan melalui lisan Rasulnya apa yang dia kehendaki. Imam As-Sa'di menjelaskan, qada'uhu ta'ala nau'an. Qada Allah, ketentuan Allah itu dua. Qada'un qadari. Ada ketentuan Allah yang sifatnya qadari. Yang sifatnya mesti terjadi itu ya. Takdir Allah yang mesti terjadi. Yashmulul khair wa syarr wa ta'at wal ma'asi. Tercakup di dalamnya kebaikan, keburukan, ketaatan, maksiat. Kalau sudah takdirkan si A berbuat taat di sini, ya itu bakal terjadi. Kalau takdirkan si B berbuat maksiat di sini jam segini, maksiatnya ini akan terjadi. Nggak akan bisa lepas. Ya, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya qadari. Bal yashmulu jami'a makan wa ma yakun wa jami'al hawadits as-sabiqah wal lahiqah. Tercakup dalamnya semua yang sudah terjadi dan yang apa yang akan terjadi, yang baru, yang lalu dan yang akan datang. Ya, semuanya terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhassu minhul qada'ul qadari ad-dini. Dan yang lebih khusus daripada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ad-dini, yang sifatnya agama, yang sifatnya terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yakhtassu bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang khusus terjadi pada orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketentuan yang sifatnya qadari, sifatnya pasti terjadi, ada ketentuan yang sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, yang sifatnya aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semuanya pasti dikehendaki oleh Allah. Kita nggak boleh makan riba, itu ketentuan Allah. Kita harus makan yang halal, itu ketentuan Allah. Kita harus mengerjakan sholat 5 waktu, itu ketentuan Allah. Semuanya dicintai oleh Allah juga. Semuanya dicintai oleh Allah. Namun, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Yang ini pasti terjadi. Tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Yang ini pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Nah, wa hadza alladhi yaqdi ala lisan nabihi min al-qismi tsani. Yang dimaksud dalam hadis ini, wa yaqdi Allahu ala lisan nabihi masya'a. Dan Allah mensyariatkan melalui lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Yang mana? Yang kedua tentunya. Sesuatu yang dicintai Allah walaupun belum tentu terjadi pada seseorang. Ya. Fakullu idh huwa sallallahu alaihi wasallam abdun rasulun. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba sekaligus seorang rasul. Maka kita nggak boleh menyembah Nabi karena beliau juga hamba. Tapi kita tidak boleh juga bermaksiat kepada Rasulullah karena beliau adalah Nabi. Qad waffa maqamal ubudiyah. Beliau sudah memenuhi maqam kedudukan ubudiyah, penghambaan yang sempurna, ya. Wa kamula maratibur risalah, dan menyempurnakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Faqulu aqwalihi wa af'alihi wa hadihi wa akhlaqihi ubudiyatan lillah. Maka semua perkataan beliau, perbuatan beliau, petunjuk beliau, akhlak beliau itu adalah bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Muta'alliqatun bimahbubatillahi ta'ala. Itu semuanya terkait dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk beliau semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam syai'un mubah mahad la thawaba fihi wala ajra fadlan amma laisa bima'murin. Dan enggak ada yang terkait dengan Rasul itu satu yang mubah biasa-biasa saja.
semata-mata mubah, nggak didapat pahala, nggak dapat dosa. Apalagi bukan diperintah. Semua yang datang dari Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebaikan. Wa hadha sya'nul 'abdir rasul alladhi ikhtara hadhihi al-martabah allati hiya a'lal maratib hina khuyyira baina an yakuna rasulan malakan aw 'abdan rasulan. Inilah kedudukan beliau, hamba sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang beliau pilih sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ada malaikat yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan pilihan, mau jadi rasul raja atau jadi rasul yang hamba. Ya, maka Jibril memberikan pesan kepada Nabi, tawadhu'lah wahai Muhammad. Tawadhu'lah wahai Muhammad. Maka Nabi memilih, saya mau menjadi rasul yang hamba. Maka beliau tidaklah seorang raja, tapi rasul yang hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih hal tersebut, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan risalah melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita tentang hadis yang ke-14 ini, memberikan rekomendasi kepada kebaikan. Jadi ketika kita punya kesempatan berbuat kebaikan melalui rekomendasi kita, karena kita punya kedudukan, punya posisi, maka jadikan itu bagi diri kita. Jadikan itu sebagai penambah kebaikan amal soleh kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada pertanyaan? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-15. Sebuah hadis yang singkat tapi punya makna yang sangat panjang. Anzilun nasa manazilahum. Perlakukan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ini pesan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.